Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Waktu kurang dari 1 bulan, tentu kita akan kembali menyaksikan perjuangan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3, di mana di dua sisa laga ini adalah dua pertandingan penting untuk menentukan timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia atau juga lolos ke round 4 ataupun sama sekali harus terhenti di round 3. Tentu ini benar-benar dua laga ini adalah dua laga yang sangat penting. Nah, tentu kita bertanya-tanya, kapan sih pengumuman Garuda Calling atau pengumuman nama-nama pemain yang akan dipanggil oleh timnas? Tentu ini menimbulkan polemik ya akhir-akhir ini, karena ada beberapa pengamat mengatakan bahwa Garuda Calling ini akan diumumkan 1 minggu lagi, minggu depan itu. Tetapi ternyata ketika tadi pagi saya buka Instagram, tentu langsung di beranda muncul di IG-nya timnas Indonesia sudah diumumkan ternyata Garuda Calling pagi tadi sekitar pukul 7 pagi ya. Nah, dan tentu pelatih Patrick Kluivert di Garuda Calling untuk bulan Juni ini total memanggil 32 pemain. Banyak sekali. Tentu ada beberapa kejutan pastinya dalam Garuda Calling yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert kali ini. Nah, kita langsung saja siapa saja para pemain yang akan dipanggil. Nah, ini dia. Mulai dari penjaga gawang, Coach Patrick Kluivert kali ini memanggil 5 penjaga gawang, yaitu ada Martin Paes, Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan penjaga gawang dari PSM Makassar yaitu Reza Arya Pratama. Di posisi pemain bertahan tentu ini sangat banyak sekali ya. Ada Jai Idses, Justin Hubner, Jordi Amat, Miss Hilhers, Rizky Ridho, Shen Patinama, Yance Sayuri kembali dipanggil, Pratama Arhan, Calvin Verdong, Dean James, dan juga Asnawi Mangkualam kembali dipanggil. Lalu ada Yakob Sayuri juga kembali dipanggil, Kevin Dix ternyata dibawa juga walaupun saat ini sedang pemulihan cedera, Sandy Walsh, Eliano Reinders, Nathan Chuaon, Joy Pelupesi, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Ricky Kambuaya, Tom Hai. Jadi di posisi gelandang ada sekitar 6 pemain, dan di posisi penyerang ada Egy Maulana Fikri, Rafael Strike, Oler Omini, Stefano Lillipali. Ini cukup mengejutkan karena memang sudah lama tidak dipanggil. Ramadan Sananta dan juga Septian Bagaskara kembali dipanggil. Itu adalah nama-nama yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert untuk FIFA Matchday di bulan Juni nanti. Dan tentu pemanggilan 5 penjaga gawang itu juga cukup mengejutkan ya. Walaupun ya nanti tidak semua juga yang akan masuk ke daftar susunan pemain. Pastinya dari 5 itu akan ada 3 ataupun 2 nanti yang akan masuk ke daftar susunan pemain ya, yang akan didaftarkan ke line up. Dari 5 penjaga gawang itu tentunya melihat kondisi dari Martin Paes yang memang tidak bisa bertanding ketika melawan Cina karena memang akumulasi kartu kuning. Begitupun juga dengan kesiapan dari Emil Audero. Saat ini sebelumnya memang Emil Audero itu harus berjuang bersama klubnya Palermo untuk playoff promosi ke Serie A, tetapi dini hari tadi klubnya Emil Audero Palermo harus terhenti, dan itu artinya Emil Audero akan segera bergabung. Lalu kembalinya duo Sayuri ini benar-benar sesuai ekspektasi ya, karena memang penampilan mereka di akhir-akhir ini tentunya membela klubnya Malut United, membawa mereka berada di 3 besar saat ini, membantu klubnya. Itu cukup luar biasa, cukup impresif penampilan duo Sayuri ini layak dipanggil. Lalu kembalinya Asnawi Mangkualam yang memang sebelumnya di FIFA Matchday bulan Maret itu tidak dipanggil dan di Juni kali ini dipanggil. Dan tentu yang cukup mengejutkan adalah Stefano Lillipali ya. Tidak ada gosip-gosip Lillipali akan dipanggil, dan memang ketika di era pelatih sebelumnya juga sempat terjadi
ramai diperbincangkan juga oleh netizen, tapi kali ini Stefano Lillipali kembali berseragam timnas. Yang cukup mengejutkan itu yang dipertanyakan adalah hilangnya Ragnar Oratmangun, ya tidak ada dalam Garuda Calling kali ini karena memang Ragnar Oratmangun sedang masa pemulihan terkena virus. Dia itu sakit ketika kembali dari timnas sejak FIFA Match bulan Maret, kembali ke klubnya. Ragnar tidak bermain sama sekali hingga akhir musim, dan kita juga tidak tahu virus apa yang diderita oleh Ragnar Oratmangun sehingga dia tidak cukup bugar, mungkin tidak cukup fit kondisinya, sehingga itu yang membuat dia tidak dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Lalu nama Hoki Caraka tidak ada dalam daftar pemanggilan. Muhammad Ferrari juga sudah tergantikan. Lalu juga yang paling digembar-gemburkan adalah Elkan Bagot, ya gosipnya, karena Elkan Bagot saat ini sedang ada di Bali, tapi ternyata itu tidak masuk, tidak dipanggil di Garuda Calling kali ini karena memang posisi di center back cukup banyak dan persaingannya cukup ketat kali ini. Lalu juga nama-nama seperti Witan itu juga masih belum mendapatkan kepercayaan dari Coach Patrick untuk bisa kembali masuk ke timnas Indonesia, ya. Mungkin itu sedikit informasi mengenai Garuda Calling kali ini. Tentu pastinya dari 32 pemain ini nantinya akan dicoret beberapa pemain, dan nantinya yang akan masuk daftar susunan pemain itu hanya 23 pemain setiap pertandingannya, entah itu melawan Cina maupun nanti melawan Jepang, ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.